Ustadz itu tidak mau untuk dioperasi. Ya sudah, kalau nggak mau operasi berarti Allah semoga ngasih jalan yang berbeda. Lalu panjang ceritanya, pokoknya singkat cerita, ada orang yang ngasih kabar kalau penyakit seperti itu bagusnya ketemulah seseorang. Jadi orang itu ada di sana, di Cikalong. Ya sudah, saya menjalani aja dengan istri saya. Jadi sebelum sampai di lokasi itu, ya saya lihat istri saya terus saja meringis kesakitan dengan yang dideritanya. Dan saya sambil nyupir, saya pegang, saya menyupir, saya pegang. Dan pada saat itu kemudian waktu sholat asar tiba. Udah, saya berhenti, saya pamitan. Waktu pamitan itu istri saya nggak merespon apa-apa. Saya pikir dia sedang tidur. Ya udah, saya sholat. Setelah selesai sholat, saya ke mobil, kemudian istri saya menangis. Rupanya istri saya diperjalankan pada saat itu. Itu juga boleh disebut mati suri, tetapi apalah sih namanya. Tapi itu sebuah perjalanan. Dan waktu itu diperjalankan menyusuri lorong cahaya. Dan pada saat menyusuri lorong cahaya itu, di dalam Quran surat Al-Fatihah, manusia itu cuma 3 golongan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan gitu. Cuma 3. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Golongan pertama al-mun'am 'alaihim, orang yang dapat nikmat. Golongan yang kedua al-maghdub 'alaihim, orang yang dimurkai. Tidak ada di situ dikatakan dimurkai Allah. Al-maghdub itu dimurkai. Sebetulnya ketika orang itu melakukan kejahatan, dia dimurkai siapa? Saya yakin dimurkai oleh dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kejahatan, dia tersiksa. Disiksa siapa? Disiksa oleh nuraninya sendiri. Benar kata R.A. Kartini bahwa nuranimu adalah nerakamu. Saat kamu melakukan kejahatan, nuranimu sendiri akan menyiksamu dengan rasa bersalah. Betul? Jadi di Quran tidak dikatakan al-maghdub itu adalah kemurkaan Tuhan. Kok Tuhan murka? Bagaimana dia yang maha cinta bisa murka? Yang murka itu kan kamu, kata Allah. Dan yang luar biasa ya, banyak orang belajar ilmu tauhid kelihatannya menjunjung tinggi Tuhan, tapi merendahkan Tuhannya sendiri. Karena Tuhan dipersamakan dengan dirinya sendiri. Kalau kita baik sama Tuhan, Tuhan memberi pahala. Kalau kita jelek pada Tuhan, Tuhan menyiksa. Yang punya sifat seperti itu Anda, bukan Tuhan. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Bahkan saya ingat statement orang-orang bijak. Jika kamu melayani Allah, maka Allah akan melayani kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, maka Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, isi berikutnya. Isi berikutnya. Pasti jawabannya Allah akan melupakan kamu. Emang Allah pelupa? Nah, makanya belajar hati-hati. Jika kamu melayani Allah, Allah akan melayani kamu. Jika kamu memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kamu. Jika kamu mengagungkan Allah, Allah akan mengagungkan kamu. Dan jika kamu melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kamu, tapi Allah akan menjadikan kamu lupa pada dirimu sendiri. Itu bahasa Quran itu keren. Keren sekali. Jadi golongan yang pertama adalah yang dapat nikmat. Golongan yang kedua adalah yang dimurkai. Golongan yang ketiga adalah ad-dolin, orang yang tersesat karena dia tidak tahu jalan. Nah, status semua manusia kebanyakan itu ad-dolin. Dia itu tersesat karena tidak tahu jalan. Begitu dia minta kepada Allah, ihdina syiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalanmu yang lurus ya Allah. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Maka dia ditunjukkan jalan lewat seorang guru yang mursyid. Maka kemudian dia dibimbing untuk meniti ke dalam diri, langsung naik kelas dari adolin menjadi al-mun'am alaihim, orang yang dapat nikmat. Nah, orang yang dapat nikmat itu persis seperti orang yang baru bangun tidur.
antara sadar dan tidak sadar, itu yang disebut dengan lulungu. Disitulah dia harus waspada. Makanya dia diharuskan memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah dari subuh kesadaran ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku tidak tidur lagi. Minta kekuatan. Dan ketika kita meminta kekuatan pada semesta, semesta akan berikan kekuatan pada kita. Gak minta sih. Malah minta kekuatan pada kebodohan pikiran. Setelah dibuka mata kalbu, berikutnya apa? Berkomunikasi pada pikiran yang sempitnya. Lalu pikiran menjadi setan baru. Karena setan itu tidak pernah membisik dari kejauhan. Membisiknya lewat pikiran. Masa cuma begini? Apa iya? Nah, pada saat itu muncul pertanyaan, dijawab lagi oleh pikirannya sendiri. Maka setan bertanya pada setan. Jawabannya jawaban setan, dan pasti mengarahkan manusia pada setan. Itu yang terjadi. Digaraplah oleh pikiran buruknya. Bagaimana kesadaran bisa muncul di situ? Gak akan muncul. Lalu kemudian dia berpaling dari yang ditujukan tadi. Terus pertanyaan tadi, gimana hukumnya kalau dia berpaling? Bagaimana Allah terhadap dia? Jelas, jawaban saya sangat jelas. Allah tidak akan menghukumnya, tetapi dia akan dihukum oleh pilihannya sendiri. Jadi ibaratnya gini, sudah dialiri listrik rumah kita, lampu nyala. Besok-besok saya tidak suka nyala lampu. Tolong dong PLN putusin aja. Gelap-gelapan aja. Ya, namanya di kegelapan. Jadi manusia yang hidup dalam kegelapan itu persis seperti orang yang nyetir matanya ditutup. Kebayang nggak? Coba ada orang yang nyetir mobil, nyetir motor, matanya ditutup. Kebayang nggak? Kebayang ya? Pertama, kalau nggak ditabrak, dia akan pasti nabrak, betul nggak? Dan kemungkinan untuk nabraknya banyak. Jadi jangan heran ya kalau dalam hidup banyak manusia yang nabrak aja terus. Iya, iya. Main labrak aja kan, betul nggak? Iya. Katanya kata si A, kamu katanya kurang cantik, kurang ajar. Baru kurang cantik tuh, kurang cantik, kurang aja dikit dari cantik, udah main labrak. Itu persis seperti orang yang mengendarai mobil dengan mata tertutup. Itulah kegelapan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang itu harus mengalami kegelapan? Biarkan saja. Dia nanti akan tahu dari pengalamannya gimana hidup dalam kegelapan. Apakah ketika seseorang itu berpaling dan memasuki kegelapan buruk? Buruk apa tidak? Tidak. Hati-hati. Tidak buruk. Karena lewat kegelapan dia akan diajarkan bagaimana pengalaman dia hidup dalam kegelapan. Maka suatu saat pas dia akan mencari terang lagi. Ini udah tingkat tinggi nih bicara. Saya tidak berbicara dualitas lagi, berbicara evolusi. Saya tidak menganggap kegelapan sebagai buruk, tidak. Kegelapan itu hanya jalan untuk menuju cahaya. Ketika kita sudah di level ini, tauhid kita sudah keren. Kenapa? Karena kita tidak membenturkan lagi setan dengan Tuhan. Kan kebanyakan orang belajar agama selalu membenturkan setan dengan Tuhan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan. Itu sudah syirik. Emang ada kekuasaan lain di luar kekuasaan Tuhan? Bukannya Tuhan meliputi semesta raya? Jadi yang ada itu cuma pernyataan seperti ini. Kehadiran cahaya atau ketidakhadiran cahaya. Cuman itu saja. Kehadiran cahaya itu yang disebut dengan terang.
ketidakhadiran cahaya disebut dengan kegelapan? Apakah di semesta ada kejahatan? Tidak ada. Yang ada adalah ketidakhadiran cahaya saja. Dan kenapa orang mengalami pengalaman dalam ketidakhadiran cahaya? Biarkan dia mengalami sendiri. Ayo, apakah orang nganggur itu buruk? Tidak. Biarkan saja. Dia ngejalanin sendiri, merasakan sendiri. Gimana sih rasanya nganggur? Betul nggak? Betul nggak? Nah, setelah dia mengalami pengalaman tentang rasanya nganggur, kan timbul kebijaksanaan. Dan nganggur itulah yang membuat dia keluar dari pengangguran menjadi orang yang aktif bekerja. Apakah aktif bekerja baik? Baik apa tidak? Kan tidak ada baik buruk. Itu hanya evolusi kesadaran. Itu hanya soal pilihan. Dan ketika dia bekerja banyak uang, bisa menyantuni banyak orang, kan dia jadi bahagia. Betul nggak? Dan dia sendiri diajarkan dengan itu lewat semesta. Itu kebijaksanaan. Hati-hati, kebijaksanaan bisa muncul pada peristiwa yang disebut baik, pada peristiwa yang disebut buruk. Ya toh? Tidak ada positif kalau tidak ada negatif. Dan kita harus sadar ya. Coba lihat saya semua. Ketika bilang ini baik, pikiran sedang menciptakan buruk nggak? Coba ulangi lagi. Ketika saya punya benda, saya bilang ini baik, pikiran sedang menciptakan buruk nggak? Sedang menciptakan buruk, cuma nggak disebut aja. Ketika saya bilang ini siang, pikiran sedang mengatakan malam nggak? Jadi itu terjadi simultan. Jadi ketika kita bilang ini baik, pasti ada pembandingnya toh, sesuatu yang disebut buruk. Dan ketika pikiran mengatakan ini baik, sebenarnya dalam waktu yang sama pikiran pun menciptakan buruk. Hati-hati, makanya kalau bisa bebas dari konsep baik buruk itu keren banget. Jadi sekarang ganti saja, tidak ada baik, tidak ada buruk, yang adalah evolusi kesadaran. Ganti bahasanya, lebih keren lagi, evolusi kesadaran. Ya toh? Iya. Orang tua kita, leluhur kita, hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Baik apa buruk? Kan tidak ada baik buruk, yang adalah evolusi. Betul nggak? Ya, evolusi. Dan jangan lupa loh, kita itu ikut dalam evolusi itu. Karena kita kan sudah lahir, kita pernah hidup dulu di zaman dimana internet belum ada. Dan kita lahir lagi ke dunia ini di mana internet sudah ada. Itu hanya evolusi saja. Tidak ada baik buruk. Makanya kehidupan yang lalu disebut primitif. Hati-hati ya, begitu menyebut kata primitif, pikiran kita jadi negatif. Kan dalam kamus bahasa Indonesia primitif ya sering diartikan negatif. Kan dalam kamus bahasa Indonesia primitif diartikan terbelakang. Primitif diartikan tertinggal. Padahal kata primitif dalam bahasa Indonesia aslinya dalam bahasa Inggris. Primitif dari kata prime. Prime itu utama. Prime itu pertama. Prime itu original. Prime itu asli loh. Ya. Makanya primus dalam bahasa Latin itu dari prime. Primus itu artinya utama. Itu artinya asli. Jadi kalau orang tua kita disebut primitif, saya setuju. Karena mereka itu asli. Asli. Coba orang tua kita mah dulu ya. Kalau tidak punya bilang nggak punya. Dan kalau punya pun tidak pernah mengaku-ngaku punya. Betul nggak? Karena prime, asli, apa adanya. Jadi sebenarnya primitif itu artinya orang yang hidup apa adanya. Nah, di zaman sekarang kan banyak manusia palsu, tapi mengaku modern dan menganggap orang lain yang di luar dia terbelakang. Padahal siapa jadi yang terbelakang adalah kita, terutama terbelakang mental. Jadi mentalitas kita ini kan sudah banyak yang terganggu, betul nggak? Iya, tapi kita mengaku manusia modern. Ya? Sekarang coba, ya. Kita ini dekat tapi jauh. Udah jarang ngobrol.
lebih suka ngobrol dengan HP. Siapa yang primitif? Siapa yang terbelakang? Oh sorry, siapa yang terbelakang, bukan primitif. Siapa jadi kita sekarang menjadi terbelakang? Komunikasi menjadi mahal, betul? Iya. Habis waktu buat ngurusi HP kita. Gak apa-apa ngurusi HP kalau memang belajar. Tapi banyak yang ngurusi HP tidak belajar. Malah justru menghabiskan waktu hanya untuk hal yang tidak penting. Tetapi itu penting, gak apa-apa. Nanti juga udah bosen. Nah biar mengalami aja. Itu evolusi kesadaran. Tidak baik buruk. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau belum ngerti boleh ditanya ulang ya. Saya juga nggak ngerti pertanyaannya. Pokoknya dijawab aja. Silakan Ayah Asep. Bedanya kalau saya bicara dengan ditanya. Kalau ditanya keluar keluasan pengetahuannya keluar. Oleh karena itu bagus kalau saya ditanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah, izinkan saya untuk bertanya. Bagaimana dengan orang yang mengalami mati suri, di mana dia bercerita bahwa saya dijemput oleh dua cahaya, kemudian dibawa ke alam neraka di mana tempat penyiksaan, kemudian juga saya dibawa ke alam surga. Dia ceritakan semua itu. Kalau menurut kami itu, sedangkan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemaaf, apakah mungkin dia akan menyiksa kita nanti di alam akhirat? Jadi mohon penjelasannya, apakah itu suatu peringatan atau hanya halusinasi saja dari si pelaku itu sendiri? Terima kasih Ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya macam-macam nih. Ada riset yang sangat bagus, banyak buku yang berbicara tentang kumpulan pengalaman orang yang mati suri. Tetapi ini riset, ini hasil riset. Sampai diwawancarai ya secara jelas. Bahkan mohon maaf, dalam buku-buku tentang reinkarnasi itu juga banyak ya dialog dari seorang peneliti terhadap orang-orang yang mengalami mati suri. Jadi mati suri itu fakta, ada memang. Nah kenapa kita ngasih judul pengalaman itu mati suri? Hati-hati, yang ngasih judul kita sendiri. Ya, yang ngasih judul kita sendiri. Jadi jangan terjebak. Pokoknya ada yang orang di dalam kehidupan nyata ini bisa diperjalankan oleh sang pemilik semesta untuk menyaksikan berbagai hal secara spiritual. Apa itu namanya? Terserah namanya mau apa. Nah supaya gampang diberi nama saja, namanya mati suri, kan supaya gampang. Apakah yang diceritakan oleh mati suri tadi itu, saya melihat surga, melihat neraka, itu juga hanya sebutan dia terhadap pengalaman itu. Yang ini disebut surga, disebut neraka karena dia memiliki pengetahuan tentang itu sebelumnya. Apakah itu layak disebut surga dan neraka? Itu juga masih subjektif, belum tentu itu namanya. Yang jelas dia melihat itu, namanya apa? Terserah. Jadi kita buka dulu ya, jangan sampai kita terjebak oleh pikiran-pikiran yang buruk. Ya, jadi pengalaman tentang yang semacam ini itu dialami banyak sahabat kita. Salah satunya Bunda Tahyan waktu di Gunung Padang kemarin mengalami pengalaman yang semacam itu. Kalau diceritakan mungkin panjang, tapi ceritanya udah sampai ke saya. Bagaimana merasakan penyatuan dengan alam-alam yang luar biasa, dengan alam-alam yang tinggi dialami.
Dan saya mendengar begitu banyak sahabat-sahabat kita yang mengalami pengalaman itu. Termasuk ada sahabat kita yang sudah pergi meninggalkan kita, namanya Bunda Iin. Bahkan beliau mengalami mati suri 7 kali. Dan setiap mengalami pengalaman itu selalu diceritakan kepada saya. Yang luar biasa, yang berkesan dari pengalaman beliau itu tentang beliau merasa sudah berada di sebuah tempat yang sangat aman, nyaman. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara alunan seseorang baca ayat suci Al-Quran. Dan beliau tahu yang dibaca itu surah Yasin. Setelah itu kemudian beliau mendapati seseorang yang menangis terseduh-seduh. Dan ketika mendapati yang menangis itulah kemudian beliau memutuskan untuk kembali. Lalu masuk lagi ke tubuh. Setelah 2,5 jam divonis mati. Dan apa yang ceritakan kepada saya? Ternyata beliau mengenali orang yang membaca surah Yasin itu. Rupanya anak angkatnya yang sedang belajar Al-Quran, kemudian membacakan itu dengan penuh keikhlasan, dan ternyata sampai ke sana suaranya merdu. Dan beliau mengatakan orang-orang baca Quran kalaupun merdu di dunia tapi tidak ada keikhlasan, itu nggak nyampe ke sana merdu. Tapi orang-orang yang baca Qurannya terbata-bata tetapi keikhlasan, ternyata yang nyampe ke satu energinya lalu terasa menjadi merdu. Itu kesimpulan Bunda Iin yang disampaikan pada saya. Dan ternyata yang menangis terseduh-seduh itu adalah suaminya. Jadi karena mendengar tangisan suaminya, beliau pulang lagi, memutuskan untuk kembali. Padahal aku katanya sudah berada di tempat yang sangat enak, aku nggak mau balik lagi ke sini. Jadi lagi aku banyak sakit lagi katanya, karena beliau suka bergurau, jadi merasakan sakit lagi. Dan beliau sakitnya lama sekali. Nah, jadi sebetulnya saya tidak menyebut itu mati suri, tetapi itu adalah sebuah pengalaman spiritual, hadiah dari semesta di mana seseorang diperjalankan. Nah, tentu saja cara dia diperjalankan bergantung kepada apa yang dia jalankan dalam kehidupan ini. Termasuk ini pernah terjadi pada istri saya. Jadi waktu itu istri saya divonis oleh dokter mengalami penyakit tertentu dan sakitnya sangat luar biasa. Lalu saat itu tidak mau untuk dioperasi. Ya sudah, kalau nggak mau operasi berarti Allah semoga ngasih jalan yang berbeda. Lalu panjang ceritanya, pokoknya singkat cerita, ada orang yang ngasih kabar kalau penyakit seperti itu bagusnya ketemulah seseorang. Jadi orang itu ada di sana, di Cikalong. Ya sudah, saya menjalani aja dengan istri saya. Jadi sebelum sampai di lokasi itu, ya saya lihat istri saya terus saja meringis kesakitan dengan yang dideritanya. Dan saya sambil nyupir saya pegang, saya menyupir saya pegang. Dan pada saat itu kemudian waktu sholat asar tiba. Udah saya berhenti, saya pamitan. Waktu pamitan itu istri saya nggak merespon apa-apa. Saya pikir dia sedang tidur. Ya udah saya sholat. Setelah selesai sholat, saya ke mobil, kemudian istri saya menangis. Rupanya istri saya diperjalankan pada saat itu. Itu juga boleh disebut mati suri, tetapi apalah sih namanya, tapi itu sebuah perjalanan. Dan waktu itu diperjalankan menyusuri lorong cahaya. Dan pada saat menyusuri lorong cahaya itu, di sana itu ada satu gerbang, dan di sana itu ada tempat yang sangat indah menurut istri saya. Dan ingin masuk ke situ. Tapi saat ingin masuk ke situ, dia bertemu dengan dirinya sendiri. Jadi penjaganya itu dirinya sendiri. Karena mau desak masuk, kemudian ditendang. Saat ditendang ya kemudian, makanya istri saya masih ada sekarang. Apakah itu disebut mati suri? Yes, itu sebuah pengalaman. Tapi namanya apa? Saya tidak tahu. Jadi pengalaman itu ya, dan biasanya pengalaman tentang mati suri itu biasanya menyaksikan alam-alam tinggi, alam-alam luhur. Nah sekarang pertanyaan Ayah Wardi tadi ya, orang ini menceritakan melihat ini, melihat itu. Ya, sebetulnya Nabi Muhammad juga menceritakan dalam pengalaman Isra Mi'rajnya itu kan menyaksikan berbagai hal. Ya kan? Nah, itu perjalanan spiritual kalau menurut saya. Itu hadiah dari semesta.
tentang berbagai hal yang ditujukan. Nah, untuk apa? Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk nganyang kapageto, menyaksikan peristiwa-peristiwa di dunia, di alam-alam yang semacam itu, kan sebetulnya pesan spiritualnya sederhana, supaya saat kembali ke kehidupan, kalau masih diberikan kehidupan, kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Kerinduan pada alam cahaya bisa jadi. Kemudian kewaspadaan dalam hidup, karena rupanya ya di alam-alam itu juga ditunjukkan tentang berbagai macam kesusahan hidup akibat dari karma yang dibangun oleh dirinya sendiri. Itu bisa jadi. Tapi prinsipnya, siapapun yang diperjalankan dalam perjalanan itu hanya sedang diajarkan bagaimana untuk bisa hidup lebih baik. Itu cinta kasih Allah. Saya kira itu poinnya. Jadi banyak sekali orang yang mengalami pengalaman ini, dan itu adalah hadiah dari semesta untuk orang-orang yang khusus biasanya. Gitu. Terima kasih ya.